pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Entekong dan Sanggau menyampaikan Warta Pagi. Pada hari ini kita meluncing program namanya program Guru Belajar. Di mana dalam program Guru Belajar itu dalam 1 minggu minimal 1 hari guru harus belajar, baik melalui wilayah perbatasan kita di Kabupaten Sanggau ini sangat luas, sehingga personil yang ditempatkan di posisi itu pun masih belum cukup untuk melaksanakan pengamanan. Warta Pagi selengkapnya Rabu 23 Juli 2025 bersama saya Sri Wahyuni. Baik pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Saat ini pihaknya tinggal menunggu regulasi lanjutan terkait dengan pencairan bantuan untuk koperasi desa dan kelurahan. Secara administrasi, sebanyak 169 desa di Sanggau telah terbentuk dan siap menjalankan program tersebut. Koperasi Merah Putih nantinya akan menjual kebutuhan pokok seperti sembako, BBM, dan gas melalui gerai yang dibentuk secara simultan setelah aturan teknis diterbitkan. Pemerintah Kabupaten Sanggau juga memastikan akan mengintegrasikan koperasi yang sudah ada, termasuk BUMDes agar tidak tumpang tindih dan tidak efisien serta berdaya saing. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncing program Guru Belajar untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Program ini mendorong guru aktif belajar setiap pekan melalui forum profesional baik secara daring maupun luring. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meluncing program Guru Belajar sebagai upaya mendorong peningkatan kompetensi pendidik secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Ali Pius mengatakan, melalui program ini guru didorong untuk aktif belajar minimal 1 kali dalam sepekan melalui forum profesional seperti KKG, MGMP, atau komunitas lain, baik secara daring maupun laring. Kegiatan belajar ini bertujuan untuk berbagi praktik baik, memperkuat jejaring antar guru sekaligus menambah angka kredit sebagai bagian dari pengembangan karir. Program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaannya tidak terbatas pada platform resmi, namun juga dapat dilakukan melalui forum diskusi seperti Zoom maupun komunitas guru yang telah terbentuk. Pada hari ini kita meluncing program namanya program Guru Belajar. Di mana dalam program Guru Belajar itu dalam 1 minggu minimal 1 hari guru harus belajar, baik melalui forum KKG, melalui MGMP, atau melalui pertemuan-pertemuan rutin lainnya yang dilakukan baik daring maupun luring dalam rangka untuk berdiskusi, meningkatkan kapasitas guru, berbagi praktik baik atau apapun supaya guru-guru ini mendapatkan tambahan pengetahuan dan juga bisa menambah angka kreditnya dalam rangka dia untuk pengembangan karir ke depan. Selain pengembangan kapasitas, program ini juga bertujuan memperkuat budaya kolaboratif antar guru. Kegiatan belajar ini diharapkan menjadi fondasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya mencegah tindak pidana perdagangan orang maupun penyelundupan manusia, baik di dalam maupun luar negeri, di mana Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinsos P3AKB Sanggau, Cornelia Linda menyampaikan bahwa kaum wanita sering menjadi sasaran utama dalam kasus TPPO dan TPPM. Untuk itu pihaknya terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan guna melindungi masyarakat dari modus kejahatan tersebut. Salah satu modus yang kerap digunakan adalah menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan tinggi. Namun faktanya pekerjaan tersebut sering tidak sesuai dengan janji awal, bahkan ada yang menjadi korban perdagangan organ tubuh.
Pendengar, wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia Kabupaten Sanggau menjadi titik rawan penyeludupan narkoba. Hal tersebut disebabkan banyaknya jalur tidak resmi di sepanjang wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan RI Malaysia Kabupaten Sanggau menjadi titik rawan penyeludupan narkoba. Kasat Narkoba Polres Sanggau Ibtu Eko Aprianto mengungkapkan hal tersebut disebabkan banyaknya jalur tidak resmi di sepanjang wilayah perbatasan RI Malaysia. Pelaku penyeludupan narkoba kerap memanfaatkan kondisi geografis tersebut untuk memasukkan barang haram dari Malaysia ke Indonesia. Kendati sudah ada pengamanan dari pihak TNI, Polri, serta instansi terkait, ia menilai pengamanan tersebut belumlah cukup. Menurutnya, diperlukan kerjasama dari masyarakat guna mencegah masuknya narkotika melalui wilayah perbatasan. Untuk itu, ia mengajak warga yang bermukim di wilayah perbatasan agar melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan kepada aparat berwajib guna mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur tidak resmi. Wilayah perbatasan kita di Kabupaten Sanggau ini sangat luas, sehingga personil yang ditempatkan di posisi itu pun masih belum cukup untuk melaksanakan pengamanan. Jadi saya meminta kepada masyarakat yang khususnya di wilayah perbatasan, apabila melihat mencurigakan, bisa berkoordinasi ke kami, ke Sat Narkoba atau minimal ke Polsek untuk kita tindak lanjuti apakah itu betul-betul kegiatan untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah kita. Ibtu Eko juga menegaskan kerjasama dari masyarakat dinilai penting dalam memerangi narkoba di wilayah perbatasan. Menurutnya, dengan sinergi antar aparat keamanan dan masyarakat dapat menciptakan Kabupaten Sanggau yang bebas dari peredaran gelap narkotika. Oktovirandi melaporkan. Jumlah kunjungan pasien di Puskesmas Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau dalam sebulan terakhir cenderung meningkat. Tercatat dari periode 20 Juni sampai dengan 21 Juli 2025, total kunjungan mencapai 639 pasien. Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno, juga mengatakan bahwa pasien penderita penyakit musiman seperti infeksi saluran pernafasan akut cukup mendominasi. Selain itu, sejalan dengan perubahan musim yang cenderung kemarau, pasien penderita penyakit diare mulai muncul. Dalam catatan kunjungan pasien terbanyak pertama adalah ISPA dengan 92 pasien. Disusul dispepsia atau gangguan pencernaan seperti lambung menjadi penyakit kedua terbanyak dengan 69 orang. Selain itu, hipertensi dan mialgia atau nyeri otot masing-masing 42 dan 27 orang. Sementara penyakit musiman diare muncul dengan 24 orang. Sekolah Dasar Negeri 1 Balai Kerangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, wilayah perbatasan sudah mulai menerapkan 5 hari sekolah. Sekolah 5 hari dengan menyesuaikan jam masing-masing jenjang kelas kecil dan besar sejak masuk semester pertama tahun pelajaran 2025-2026. Sekolah Dasar Negeri SDN 01 Sekayam, Kabupaten Sanggau sudah mulai menerapkan waktu 5 hari sekolah. Pemberlakuan ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Sanggau nomor P-1-Dikbud-B-2025 tentang pemberlakuan 5 hari sekolah bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Sanggau. Dede Kartina, guru kelas SDN 01 Sekayam, menyampaikan penerapan 5 hari sekolah sudah diberlakukan sejak minggu lalu awal semester 1 tahun pelajaran 2025-2026. Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, diantaranya pertemuan dengan orang tua murid, simulasi penerapan hari belajar Senin hingga Jumat, dan penyesuaian jam belajar masing-masing jenjang kelas. Nah, untuk sekolah 5 hari ini kita SDN 01 khususnya sudah mengadakan simulasi kemarin minggu ya. Jadi anak-anak itu diberitahu lebih awal, kemudian kita kasih informasi juga kepada orang tua mengenai sekolah 5 hari ini. Nah, yang pertama adalah menyusun ulang jadwal pelajaran, kemudian mengumumkan kepada orang tua bahwa rencanakan untuk mulai tahun ajaran 2025-2026. Guru kelas SDN 01 Sekayam Dede Kartina mengungkapkan penerapan belajar 5 hari pada jam belajar terbagi menjadi 2, masing-masing kelas kecil tingkat 1 dan 2. Jam belajar efektif dimulai dari pukul 07.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat.
Sedangkan kelas besar 3-6 dimulai dari pukul 07.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Jang Rangga melaporkan. Pemerintah Desa Lubuk Sabuk menaruh harapan pada unit usaha yang dikelola BUMDes penanaman kacang kedelai dapat berhasil sesuai dengan ekspektasi. Dengan persiapan lahan 10 hektar diharapkan dapat mengarahkan UKM Desa Sabuk terlibat menjadi pengrajin tahu tempe dengan dukungan pemerintah desa. Badan usaha milik desa yang telah mendapat amanah untuk mengelola dana desa atau DD sebesar 20% telah berjalan untuk sejumlah desa termasuk Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam. Sekitar 200 juta rupiah dana desa 20% yang akan disalurkan ke rekening BUMDes Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam dengan usaha penanaman kacang kedelai telah masuk pada progres pembersihan lahan oleh pekerja. Petrus Kennedy, Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam mengungkapkan pemerintah desa dan BPD yang berfungsi sebagai pengawas dalam tata kelola unit usaha akan berhati-hati dalam memberi arahan. Diakui berdasarkan kemampuan SDM dari BUMDes Desa Lubuk Sabuk, dirinya optimis target awal dengan mengelola 3 hektar lahan sebagai batu loncatan dapat berproduksi sesuai dengan ekspektasi pemerintah desa. Terkait dengan kondisi lahan dan juga ke depannya nanti ya pakar yang akan mendampingi kita. Pertama, kondisi lahan di desa ini cukup bagus ya, dan sangat mendukung. Dan juga harapannya terkait dengan tenaga pendamping. Tentu kita di desa memiliki ada TPL. Ya, TPL nanti akan bekerjasama dengan BUMDes ya, dan juga nanti mungkin ada pihak-pihak lain yang ingin bergabung memberikan penyuluhan kepada petani dan juga BUMDes ini seperti apa pengembangan usahanya yang berkelanjutan. Tentu harapan kita di Buktan Desa ini dengan adanya nanti unit usaha ini yang membina khusus di ketahanan pangan 20% di budidaya kedelai, dan harapan mudah-mudahan masyarakat Lubuk Sabuk ini bisa sejahtera ya, paling tidaknya nanti kelompok-kelompok yang sudah menyampaikan usulannya kepada BUMDes dan akan dibiayai nanti kelompok ini mulai berkembang dan nanti seterusnya kepada masyarakat lain. Dan tentu harapannya kita bukan berbicara kepada hulunya dan juga hilirnya perlu kita pikirkan bagaimana nanti BUMDes itu bisa mengelola UMKM, bisa mengelola hasil tahu dan tempe nanti bisa diolah di desa. Itu harapan kita. Iya. Kepala Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Petrus Kennedy mengungkapkan dengan fokus satu unit usaha yang ditangani oleh BUMDes diharapkan dapat mencapai sasaran dengan penyertaan modal 60% dari 200 juta rupiah tersebut. Dikatakannya dengan tercapainya target 1 pengelolaan lahan 3 hektar sesuai dengan target sehingga pemerintah desa mulai melaksanakan tahapan untuk memberi pelatihan kepada pelaku UMKM di wilayah Desa Lubuk Sabuk dalam hal keterampilan memproduksi tahu dan tempe. Sumarno melaporkan. Masyarakat di sejumlah kecamatan di sektor perbatasan Kabupaten Sanggau dengan Sarawak, Malaysia masih mengeluhkan tentang pembangunan yang urgen bagi kepentingan publik, terutama infrastruktur jalan serta penerangan dari PLN sebagai kebutuhan utama yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kecamatan Entikong Antonius Engyu mengungkapkan masyarakat perbatasan masih dihadapkan dengan kondisi akses jalan baik akses jalan berstatus jalan nasional maupun akses jalan berstatus jalan daerah. Dia mengungkapkan sejumlah sektor lain yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan yang menjadi poin penting yang disampaikan kepada pemerintah dalam aksi damai beberapa hari lalu. Mendengar meski pemerintah Kabupaten Sanggau telah membuka layanan cek kesehatan gratis di setiap puskesmas, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan program ini masih sangat rendah. Dari ratusan ribu jiwa masyarakat Kabupaten Sanggau saat ini masih sebagian kecil yang mendaftar dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis di setiap puskesmas. Namun hingga saat ini, partisipasi masyarakat dinilai masih sangat rendah.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mengatakan, dari ratusan ribu warga yang telah diberikan akses layanan cek kesehatan gratis, hanya sekitar 1,14% yang telah mendaftar dan melakukan pemeriksaan. Kita masih untuk Kabupaten Sanggau ini dari jumlah penduduk 500 ribuan sekian, ya kita memang baru sekitar 1,14%. Nah, artinya jauh sekali karena memang kita supaya masyarakat pada hari ini ya kami himbau, terutama dari Dinas Kesehatan kami menghimbau kepada masyarakat, ayo berbondong-bondong melakukan cek pelayanan kesehatan gratis pada pelayanan kesehatan terutama di puskesmas yang telah kami di 19 puskesmas. Najori menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing. Senada dengan hal itu, Sopian, salah seorang warga Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, mengaku belum pernah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG. Belum tahu infonya. Sekarang infonya tahu. Belum ya, mau. Karena penting lah bagi kesehatan kita. Infonya sosialisasi itu yang penting, jadi biar kita tahu semua kan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan berencana meningkatkan sosialisasi melalui kadar posyandu, RT RW dan aparat desa agar informasi mengenai jadwal dan manfaat program CKG ini dapat tersebar luas ke masyarakat. Warga perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menyatakan penolakan keras terhadap rencana program transmigrasi ke wilayah perbatasan. Dalam aksi damai yang digelar di Tugu Garuda PLBN Entikong, warga menyuarakan kekhawatiran akan dampak buruk yang mungkin timbul jika transmigrasi dipaksakan. Febrianto, salah seorang warga Entikong, menyatakan bahwa penolakan dilandasi keinginan untuk mencegah potensi konflik agraria, pergeseran nilai-nilai lokal, hingga ancaman intoleransi terhadap salah satu agama. Febrianto juga mengatakan penolakan ini punya alasan mendasar karena tidak mau terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat perbatasan. Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan yang inklusif dan melindungi hak masyarakat adat di perbatasan. Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Program Guru Belajar dorong kompetensi dan karir pendidik. Kolaborasi aparat dan masyarakat kunci pengentasan peredaran narkotika. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.